Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ngomongin puasa Ramadan, apa sih yang pertama kali kepikiran? Biasanya ya lapar dan haus kan? Tapi gimana kalau sebenarnya di balik itu semua ada sebuah kurikulum spiritual yang luar biasa? Nah, di sini kita akan coba bedah bareng 5 pelajaran super mendalam yang ditawarkan oleh Sekolah Ramadan untuk jiwa kita. Jadi, pertanyaannya simpel aja, tapi penting banget. Apakah puasa itu beneran cuma soal nggak makan dan nggak minum dari subuh sampai maghrib? Atau jangan-jangan ini sebenarnya undangan buat kita untuk memahami sesuatu yang jauh lebih dalam dari itu? Nah, coba deh bayangin, Ramadan itu sebagai sebuah madrasah atau sekolah khusus untuk jiwa kita. Sekolah intensif yang berjalan sebulan penuh. Dan di sekolah ini ada 5 mata pelajaran utama yang akan kita kulik bareng-bareng. Siap ya? Yuk kita mulai kelasnya. Oke, pelajaran pertama, empati. Tapi ini bukan empati teori ya, bukan yang kita dapat dari buku atau seminar. Ini empati yang kita rasakan langsung, di perut kita, di kerongkongan kita. Puasa itu benar-benar ngajak kita buat merasakan langsung apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Coba deh lihat bedanya. Di satu sisi ada teori lapar. Mungkin kita ikut seminar, diskusi, tapi semua pesertanya kenyang. Hasilnya apa? Paling cuma jadi wacana. Nah, Ramadan itu ngajak kita ke sisi yang lain. Praktek lapar. Kita ngerasain langsung di badan sendiri. Ini pengalaman nyata yang langsung nyambungin kita sama mereka yang kekurangan. Dan disinilah letak kuncinya. Iman yang sejati itu bukan cuma ada di pikiran, tapi harus bergetar sampai ke hati. Saat kita ikut merasakan lapar yang mereka rasakan, disitulah kita baru benar-benar jadi satu saudara. Puasa ini jadi jembatannya nih. Dari yang tadinya cuma sekedar tahu, jadi benar-benar peduli. Oke, kita lanjut ke pelajaran kedua. Disiplin. Eits, tapi ini bukan soal time management biasa yang kita pelajari di kantor ya. Ini lebih dalam lagi. Ini soal menyetel diri kita, menyelaraskan hidup kita dengan ritme waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Coba perhatikan deh ritmenya. Kapan harus mulai, kapan harus berhenti, berapa lama, semuanya udah pakem. Udah ada ketentuannya. Nggak ada ruang buat negosiasi. Kita nggak bisa tuh nawar, ya Allah bukannya sejam lagi boleh nggak bisa. Ini adalah latihan kepatuhan total. Latihan untuk ikut pada sebuah jadwal ilahi. Pelajaran ketiga. Wah, yang ini mungkin paling menantang buat sebagian besar dari kita nih, yaitu seni mengendalikan emosi. Anggap aja puasa ini adalah gym terbaik untuk melatih otot kesabaran kita. Coba deh bayangin skenarionya. Udah siang bolong, panasnya minta ampun, tenggorokan kering, gula darah lagi turun, emosi rasanya udah di ujung tanduk. Terus tiba-tiba ada aja gitu yang mancing-mancing amarah. Nah, di momen krusial itulah ujiannya. Alih-alih meledak, kita dilatih buat tarik nafas dalam-dalam dan mengeluarkan kalimat sakti. Maaf, aku lagi puasa. Logikanya sederhana, tapi keren banget kan? Kalau dalam kondisi paling rentan, lapar dan haus, kita bisa jaga kesabaran. Coba bayangkan seberapa kuat mental kita pas lagi kenyang dan kondisi prima. Ini adalah skill yang bakal kita bawa terus, bahkan jauh setelah Ramadan selesai. Hikmah keempat, sekarang kita naik level lagi, yaitu menaklukkan hawa nafsu. Ini adalah soal pertarungan di dalam diri kita sendiri untuk bisa mengendalikan berbagai macam keinginan. Logikanya cerdas banget. Gini deh, di siang hari Ramadan, kita itu kan menahan diri dari hal-hal yang aslinya halal loh. Makanan, minuman, hubungan dengan pasangan, itu semua halal. Nah, ini ibaratnya kita lagi latihan beban buat jiwa kita. Kalau otot spiritual kita udah terlatih buat nahan yang halal, harusnya pas nanti dihadapkan sama yang haram, rasanya jadi jauh lebih ringan untuk menolaknya. Dan sekarang, kita sampai di pelajaran puncak dari Madrasah Ramadan. Pelajaran kelima yang bisa dibilang jadi inti dari semuanya, yaitu menumbuhkan kesadaran bahwa kita selalu berada dalam pengawasan Tuhan, atau yang disebut juga muraqabatullah. Jadi, muraqabatullah itu apa sih? Gampangnya ini tuh kayak CCTV ilahi yang ada di dalam diri kita. Sebuah kesadaran penuh kalau kita itu selalu diawasi. Bukan sama manusia, bukan sama kamera, tapi langsung oleh Dia yang Maha melihat bahkan di tempat paling sepi dan pribadi sekalipun. Ilustrasinya sederhana tapi kena banget. Bayangin Anda lagi sendirian di dapur. Gak ada siapa-siapa. Secara teknis Anda bisa aja kan minum seteguk air tanpa ada seorang pun yang tahu. Tapi Anda nggak melakukannya. Kenapa? Karena di dalam hati Anda sadar betul,
ada satu pengawas yang gak pernah tidur dan gak pernah lengah. Ayat ini benar-benar merangkum esensinya dengan sempurna. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Nah, kesadaran inilah inti dari takwa. Dan ini bukan sekedar bonus selama Ramadan, tapi sebuah kondisi batin yang kita latih terus-menerus untuk kita bawa sepanjang hidup. Jadi kalau kita lihat lagi, inilah rangkuman transformasinya. Mulai dari empati yang kita rasakan di perut, disiplin dengan jadwal Tuhan, kesabaran saat di bawah tekanan, kontrol diri atas hawa nafsu, sampai ke puncaknya, takwa atau kesadaran penuh akan kehadiran Tuhan. Puasa itu beneran paket upgrade diri yang lengkap banget. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenungkan satu pertanyaan penting ini. Sebentar lagi, kelas di Madrasah Ramadan ini akan berakhir. Ijazah kelulusan kita bukanlah selembar kertas, tapi adalah jawaban dari pertanyaan ini. Dari 5 pelajaran tadi, mana yang akan kita bawa dan kita praktekkan di 11 bulan ke depan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.